Sana dikatakan apa? Bunda Maria, maknya Yesus, diangkat menjadi wanita paling mulia sejagat raya pada masa itu. Ya kan? Jadi Quran sangat memuliakan Bunda Yesus bersama ibunya Bunda Maria. Bahkan Bunda Maria dianggap menjadi salah satu wanita paling mulia sejagat raya. Nah, kita bisa bayangkan betapa Quran sangat memuliakan Nabi Isa dan Bunda Maria. Kalau Quran itu, saya katakan, kalau Quran itu buatan Muhammad, ngapain maknya Yesus yang dimuliakan menjadi wanita paling mulia sejagat raya? Maknya sendiri dong, Siti Aminah. Iya kan? Iya. Karena apa? Wahyu apa wahyu yang Ya Hadi Ya Bashir Ya Tabibi Nabiullah khairul khalqi jami'an lahu a'la manasibi wal marati Salatullah Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kambuh hujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan siang hari ini ya, sambil menunggu sholat Jumat ya, saya akan kembali mengunggah sebuah video ya, yang video ini masih perdebatan antara Ustadz Moko kita versus Rudy Hanes atau Pak Wak Labu ya yang dimana di sesi ketiga ini ya, banyak hal yang membuat kita geli gitu ya. Bahkan Rudy Hanes ini banyak ditertawakan audiens ya, karena ya itulah ngarang sendiri dari apa-apa yang dia sampaikan tuh blunder kan gitu ya. Jadi hanya itu saja dari awal hingga akhir yang jawabannya hanya itu saja, dan ketika bertanya juga hanya itu saja gitu ya. Oke, demikian kamu simin videonya. Konsep keselamatan menurut Alkitab seperti apa? Itu perlu ada tema percaya begitu masuk surga. Enak banget. Kalau semua orang dijamin pasti masuk surga, ditebus oleh Yesus, nggak ada artinya kita berbuat baik, beramal soleh selama hidup di dunia kalau ternyata masuk surga. Ya, jadi masuk surga tergantung amal perbuatan selama dia hidup di dunia. Ya, ada tidak mau percaya sama Yesus, tapi dia tidak pernah melakukan sedang Bapaknya Yesus, ini percuma, dia tidak akan mungkin selamat. Contoh, Yesus sunat, Lukas 2 ayat 21. Kenapa Yesus sunat? Karena dia melakukan perintah Allah dalam kitab Kejadian 17 ayat 9-14. Bahkan diancam orang tidak berhitam, ancaman hukuman mati kan? Ya kan? Ya, Kejadian 17 ancaman hukuman mati. Yesus hitam, tapi kenapa orang itu tidak mewajibkan berhitam? Kenapa? Karena mereka mengikuti pendak Paulus. Paulus mengatakan di dalam Galatia 5 ayat 2. Apa kata Paulus? Dengan sombongnya Paulus mengatakan, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menggelapkan dirimu, Kristus Yesus tidak berguna bagimu. Orang kalau Kristen bersunat, Yesus tidak berguna. Tidak bersunat, ancaman hukuman mati. Jadi maju kena, mundur kena. Tidak sunat, ancaman hukuman mati. Sunat, Yesus tidak berguna. Tetapi anehnya yang mereka amalkan ajaran Paulus dalam 1 Korintus 7 ayat 18-19. Apa kata Paulus? Jika seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, apabila jika seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia mau berusaha menyediakan tanda-tanda sunat itu. Dan apabila seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting, kata Paulus. Yang penting mentaati hukum-hukum Allah. Justru menurut saya, kalau yang penting mentaati hukum-hukum Allah, justru harus sunat. Ya, tapi ada alasan orang Kristen yang penting sunat hati. Iya, padahal itu satu kekeliruan orang Kristen. Ya, saya kan mantan Kristen, ya saya tahu. Sunat hati itu bukan ajaran Yesus di ajaran perjanjian baru, tapi itu sudah ada sama-sama di perjanjian lama. Bisa dilihat di kitab Ulangan pasal 10 ayat 16. Sunatlah hatimu. Jadi ada dua perintah sunat, sunat hati, sunat
iri, dengki, sombong, takabur. Itu sunat hati. Jadi sunat hati adalah perintah yang sama-sama tertulis dalam Taurat Musa. Sunat daging maupun sunat hati. Jadi bukan berarti dengan ada sunat hati terus sunat daging hilang. Itu tidak. Buktinya Yesus juga sunat, ya kan? Ya. Yang amalkan siapa? Kita juga umat Islam. Nah, bagaimana mau selamat? Ya, dijamin kita masuk surga sementara tidak diamalkan perintah Allah dan Yesus. Allah mengatakan bukan mati kok orang tidak bersunat. Mau selamat bagaimana? Mau masuk surga bagaimana? Ya kan? Kata Allah bagi itu haram. Iya, kita haram, orang Islam haram, kan orang mereka malah makan. Kenapa makan? Karena Paulus yang mengatakan segala sesuatu halal. Ya, di kitab 1 Korintus 6 ayat 12. Segala sesuatu halal kata Paulus. Yang jangan kan pelajaran Paulus. Bagaimana masalahnya? Allah perintah haram, jangan. Allah perintahkan sunat, jangan mau sunat. Bagaimana? Allah perintahkan masuk ibadah kuduskan hari Sabat, dia bikin hari Minggu. Bagaimana selamat? Ya kan? Jadi keselamatan itu tergantung amal perbuatannya. Bagaimana kita melakukan kehendak Allah, kata Yesus. Itu ya yang selamat. Bukan dijamin asal percaya sudah jamin masuk surga, enak banget. Kita juga semua umat Islam percaya kan, beriman kepada Yesus kok. Tapi bagaimana orang mengamalkan perintah Allah dan Yesus, itulah yang selamat. Itu menurut kata di Alkitab. Tapi itu kan sudah lalu. Kenapa? Karena ini Nabi Isa dengan Injilnya itu dia hanya untuk Bani Israel saja, bukan untuk seluruh dunia. Nah, tadi ada dikatakan ada ayat perintah ke seluruh dunia, betul. Tapi banyak juga perintah. Kata Yesus Matius 15 ayat 24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ada Matius 10 ayat 5 dan 6 kata Yesus kepada ke-12 muridnya. Ya, dia suruh silakan pergi kemana saja berdakwah. Tapi kata Yesus, jangan masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Hanya kepada umat Israel. Bahkan Injil ini hanya disebarkan hanya orang Israel. Bahkan di Indonesia dilarang memberitakan Injil. Kok ada ya? Ada. Injil ini tidak boleh disebarkan di Asia. Yesus sendiri yang melarang, ada di Alkitab, di Injil. Mau lihat Kisah 16 ayat 6 dan 7 ada. Mereka minta sama pergi dari tanah Galatia, tapi Roh Yesus tidak, Roh Kudus Rasul Yesus tidak mengizinkan mereka. Ya. Kemudian mereka masuk ke daerah lain, akhirnya Roh Yesus tidak mengizinkan mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Bagaimana Injil itu tidak boleh disebarkan di selain dari Bani Israel? Karena Nabi satu Yesus itu diutus hanya untuk Bani Israel. Banyak ayat dalam Al-Quran mengatakan Nabi Isa rasul untuk Bani Israel. Kalau ada yang seluruh dunia di Alkitab, ini berarti bertentangan. Di satu sisi dia bilang seluruh dunia, satu sisi kata Yesus dia diutusan untuk Bani Israel. Makanya Alkitab itu banyak sekali bertentangan. Kenapa? Karena Alkitab ini ditulis oleh 40 orang. Alkitab itu diwahyukan kepada 40 orang, sumbernya banyak, bukan hanya dari Allah. Sumbernya banyak, diwahyukan kepada 40 orang. Yang bersangkutan 40 orang. Beda dengan Quran, sumbernya satu diwahyukan kepada satu. Tapi Alkitab sumbernya banyak, diwahyukan kepada 40 orang, maka wajar terjadi pertentangan di sana sih, ya kan? Sehingga keoriginalannya sudah tidak jauh. Masalah Trinitas terakhir, saya bawa Injilnya. Trinitas ini ada terus di catatan kaki sini, Yohanes 5 ayat 7 dan 8. Sebab ada 3 yang memberi saksian dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Bapa, Firman, Roh Kudus, dan Bapa, Anak, Roh Kudus. Dan ketiga adalah satu. Itu adalah Trinitas. Ternyata mau Bapak boleh lihat di sini di catatan kaki, tapi Injil lama atau Injil sekarang nggak ada. Ayat yang dalam kurung Trinitas itu sebagai pasti tidak asli. Kalau tidak asli apa? Ya palsu. Itu tertulis dalam Injilnya sendiri. Masa bilang saya punya koleksi Alkitab terbanyak mungkin di Jawa di Indonesia. Itu catatan kaki yang kuno-kuno saya punya. Ternyata ditulis ayat Trinitas itu tidak asli kok. Tidak asli berarti palsu, ya kan? Ya demikian. Bisa Pak, saya minta waktu untuk mengkonter Bapak itu karena saya pikir dari tadi saya meninggal, ternyata sekarang saya bisa tak menajak sedikit. Sebentar Pak. Bapak akan kami beri waktu. Tidak 1 menit tapi 5 menit. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, sebenarnya saya melihat
begitu kiranya antusias kepada Bapak Ibu sekalian, karena memang ini masalah yang sama-sama kita butuhkan. Jadi kita berikan waktu 5 menit untuk menyampaikan kata-katanya. Silakan. Oke, terima kasih. Pak, untuk memberi sedikit tanggapan terakhir saja. Saya kira kita sudah tutup, Pak. Mohon maaf, silakan. Oke, terima kasih. Karena ini sudah kata penutup, saya tidak memanjangkan lagi. Intinya bahwa Quran dan Bible itu mengimani Taurat dan Injil. Taurat dan Injil, kalau menurut Quran, orang Muslim itu sudah tidak ditemukan lagi yang asli. Tetapi ketika untuk membuktikan apa isi Quran, mereka sering mengambil yang ada di dalam Injil, Bible sekarang. Contoh konkret adalah dalam banyak hal tentang sunat itu kan diberikan kepada Ibrahim atau Abraham sebagai perjanjian. Itu firman Allah. Karena dia firman, maka letaknya harus pada posisi kitab firman. Nah, yang lain mengenai Isa, dua agama ini mengakui bahwa Isa itu adalah kadang mengaku Yesus, kadang tidak. Lucu, ya. Kalau menurut yang ada di dalam Quran, di surah 43 ayat 61, ciri-ciri Allah itu kan tahu hari kiamat kan. Di situ dibuat, dan sesungguhnya Isa benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Isa tahu hari kiamat. Syarat-syarat lain, Isa menghidupkan orang yang sudah mati, karena hak orang menghidupkan orang mati adalah hak Allah. Itu ada di surah 3 Al-Imran ayat 49. Dan menciptakan makhluk hidup, menciptakan burung, itu Isa juga sudah. Dan yang paling parah itu adalah bahwa Isa sudah diangkat sama Allah, ditulis di surah surah 17 ayat 42, katakanlah jikalau ada Tuhan-Tuhan di sampingnya, sebagaimana yang mereka katakan di saya Tuhan-Tuhan itu mencari jalan kepada Tuhan yang punya arsy. Isa sudah ditarik, diangkat sama Allah, artinya Isa itu ditempatkan dekat Allah. Yang bisa duduk dekat Allah adalah di bawah Allah itu malaikat. Ada ayatnya kan, malaikat Michael, Jibril itu mengangkat arsy. Nah, yang duduk di samping di arsy itu dibuat sini adalah misalnya Tuhan yang mencari kepada Tuhan yang mempunyai arsy, jika itu betul Tuhan. Nah, yang berikutnya lagi, kalau saya ingin berbicara mengenai Trinitas di dalam kekristenan, itu sudah jelas ada Allah, ada firman Allah, ada Roh Kudus. Tinggal bagaimana kita menerjemahkannya. Silakan Bapak baca dari Quran juga bahwa Allah itu ada, firman Allah itu juga ada, Roh Allah itu juga ada, Roh Kudus. Pertanyaannya, apakah ketiganya terpisah? Nanti akan kita temukan yang namanya ibarat makan buah semua agama. Contohnya, apabila kita bilang terpisah, semua mengandung nama Allah. Apakah itu Allah ada tiga? Kalau kita bilang menyatu, berarti Isa betul bahwa ada Tritunggal. Sekarang nanti kita pikirkan bersama, ini kadarnya kan kadar tingkat talentnya lumayan, kita bilang berada ke atas, cuman karena waktu dan sebagainya macamnya, banyak hal yang bisa kita sebenarnya gali dari yang tadi diskusi ini. Betul kata Pak Pendeta tadi, kalau bisa dibuat satu topik itulah yang kita bahas. Kalau ini kan memang kemarin itu hanya menjauh, ini kejar mengejar lah, karena 10 pertanyaan saya jawab dalam waktu 15 menit, itu sesuatu yang mustahil kata orang kan. Nah, dan sebagai penutup, saya hanya mau mengatakan bahwa sebentar, saya mau membaca di Al-Quran itu surah Al-Baqarah 1 ayat 62. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sahiin, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal soleh, maka mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Saya tidak mengerti bagaimana cara menerjemahkan, silakan. Saya tidak menghakimi bagaimana. Tuhan mereka artinya dalam bahasa Indonesia jelas, tapi saya tidak usah mengartikan hal tersebut. Dan belum masih ada. Oke. Dan sebenarnya kalau saya
mengatakan juga mengapa Eli lama sabatani, itu kan sebagai itu bapak tadi itu. Sebentar mengenai sunat di sini bilang artinya jikalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang yang tidak bersunat juga karena iman. Maksudnya adalah kita sunat tapi tidak punya iman, membunuh, mencuri takkan masuk surga. Tapi ada orang yang tidak bersunat tapi dia melakukan amal soleh. Silakan Anda memilih mana yang Anda pilih akan masuk surga. Apakah yang bersunat membunuh atau yang tidak bersunat tapi melakukan amal soleh. Silakan memilih aja. Saya tidak memberi kesimpulan. Dan soal ini satu lagi mengenai bentar. Ini jadi ada apa ya? Yang lain sudah bisa lah, tapi sudah. Nah, mengenai hal yang lain mengenai di Bible ini ada Eli lama sabatani. Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Itu kan kata Yesus. Yesus mengatakan begitu kenapa? Bahwa Allah akan meninggalkan daging. Karena untuk ke surga adalah roh. Maka yang ditinggalkan itu daging, bukan Yesusnya. Dan Yesus mengatakan itu wajar. Kenapa? Dia berada di dunia dengan konteksnya dia manusia. Sama seperti saya tadi bilang, saya punya akun saya ini saya masukkan ke dalam Facebook. Wajar, apapun yang dituliskan. Misalnya orang bertanya, misalnya loh, ini hidup orang itu, si Rudi lagi makan apa enggak? Dia kan mengatakan, saya enggak tahu dia lagi makan apa enggak, kecuali saya perintahkan makan. Maka akun saya itu kan mengatakan makan. Nah, itulah dua dunia yang berbeda. Tapi dengan kalau kita mengakui bahwa Allah itu serba maha, apapun bisa dilakukannya. Sebab sebentar ini terakhir Waktu Bapak memang sudah habis. ya sebentar kali surah Maryam ayat 17, maka ia mengadakan tabir melindungi diri mereka lalu kami mengutus roh kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia sempurna. Ternyata Allah bisa mengutus roh Allah untuk menjadi wujud manusia sempurna. Terima kasih, mungkin itu dari saya. Semoga ini bisa jadi ke depan lebih bagus lagi Pak. Cuman ya udah, nggak apa-apa. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita buka waktu Pak Jokowi Pak. Silakan. Baik. Saya kadang-kadang agak bingung juga menanggapi beliau ini karena kemana-mana itu kadang-kadang keluar konteks dan ditanya lain jawabannya seperti tadi beliau mengatakan Apa tadi Pak? iya, sebentar ya. Tadi ia mengatakan surat Al-43, surat Az-Zukhruf ayat 61. Nabi Isa kita tahu tentang kiamat, sementara yang tahu tentang kiamat Tuhan. Berarti Nabi Isa Tuhan, gitu kan sebenarnya kan? Nah, surat 43, 61. Wa innahu la ilmu lisaati fala tamtaruna biha, ya. Wa innahu la ilmu lisaati fala tamtaruna biha wa tabi'uni hadza siratum mustaqim. Dan sesungguhnya dia Isa adalah suatu tanda bagi kiamat, maka janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Dia menerjemahkan ini seenaknya saja. Ya kan? Saya ada tahu dan saya menerjemahkan loh. Itu saya beli dari internet. Internet. Dan di sini Nabi Isa itu sama Al-Quran lainnya. kita mohon hadirin untuk tenang. Ya, termasuk begini. Ini Nabi Isa itu menceritakan tentang tanda-tanda kiamat. Bukan berarti Nabi Isa tahu tentang kiamat. Di dalam ayat ini ya. Dan ikutilah aku. Aku ini bukan Isa. Ini orang Kristen menerjemahkan Isa, padahal Allah itu. Wattabi'uni hadza siratal mustaqim. Ikutilah aku, inilah jalan. Aku ini huruf besar A. Aku. Berarti kembali kepada Allah. Mekanisme penulisan Injil dan Alkitab itu beda. Mereka menerjemahkan sesuai dengan Bible. Kalau Bible, Yesus, Roh Kudus, Tuhan, iya, dianya, engkau, semuanya huruf besar, walaupun dia di tengah. Tapi Quran tidak. Kecuali Allah, nah baru pakai ya huruf besar, dia, engkau nya, semua huruf besar.
Nah, ini di sini hanya ikutilah aku, kata Allah. A besar. Dia menerima ikutilah Yesus. Aku ini Allah. Nah, itu kekeliruan mereka sebenarnya menerjemahkan. Jadi dengan kesimpulan seperti itu, Yesus mengajar tahu tentang kiamat katanya. Terus sementara Allah yang tahu kiamat, berarti Yesus itu Allah. Padahal di Injilnya sendiri mengatakan Yesus mengaku dia tidak tahu tentang kiamat. Wajar. Konteksnya Yesus adalah manusia, wajar. Wajar. Sama dengan kita punya akun, sudah saya terangkan tadi kan. Kalau ditanya tentang ini wajar. Markus 30 Markus 30 ayat 23, Matius 24 ayat 30. Yesus mengaku dengan jujur tentang hari dan saat itu, maksudnya kiamat. Tidak ada seorang pun yang tahu, malaikat tidak tahu, anak pun, maksudnya dia di sini tidak tahu, hanya Allah. Jadi kiamat itu kata Yesus menurut Injil hanya Allah yang tahu, dia nggak tahu. Nah, malaikat punya Al-Quran dia ambil. Kata Yesus tahu kiamat, berarti Yesus itu apa ini? Makanya hati-hati sekali menerjemahkan Quran. Jangan seperti Bible, dia cuma dengar baca di internet tuh langsung percaya. Kaji dulu. Kalau mau tanya tentang Islam, tanya kepada orang Islam dong. Jangan tanya kepada pendeta atau orang-orang yang nggak paham. Jadi ada saya putus 10 alasan. Ini kan terakhir 10 alasan pengikut Yesus harus masuk. Artinya orang Kristen, jadi betul-betul ingin menjadi pengikut Yesus yang setia, memang jalan satunya harus masuk Islam. Atau ada bukunya di depan, atau ini ada bukunya 13 alasan mencintai Yesus harus masuk Islam. Nah, kita lihat agama Yahudi, dia hanya beriman kepada Nabi Musa dan kitab Taurat, tapi dia tidak mau beriman kepada Yesus dan Injil, apalagi kepada Nabi Muhammad dan Quran. Coba, agama Kristen dia beriman kepada Musa dan Yesus, berarti Taurat dan Injil, tapi mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad dan Quran. Tapi Islam, coba kita lihat, beriman kepada Musa, Yesus, Muhammad, berarti Taurat, Injil dan Quran. Kalau itu kesimpulan, Islam agama yang sempurna, kan kita mengimani semua. Kita lihat, kemudian kita lihat, orang Islam kalau murtad 99,9% pasti masuk Kristen. Ya tak? Tidak pernah datang orang Islam untuk murtad masuk Yahudi, Buddha, Hindu, Komunis, tidak ada masuk Kristen. Orang Kristen juga begitu, hampir semua orang Kristen kalau murtad juga masuk Islam. Nah, maka di lapangan cuma dua agama ini saja yang selalu tarik menarik. Nah, apabila orang Kristen masuk Islam, dia mempunyai beberapa keuntungan. Pertama, dia akan menjadi pengikut Nabi Muhammad. Kedua, tidak meninggalkan Yesus, karena Yesus Nabi Isa, Nabi kita juga yang sangat kita muliakan dan kita iman. Banyak orang Kristen kalau mau masuk Islam, mereka berdosa. Aduh, nanti meninggalkan Yesus sudah begitu baik, bahkan rela mati disalib untuk menebus mereka. Kok tega amat mau ditinggal? Enggak, masuk Islam justru akan menjadi pengikut Nabi Isa, tapi dalam arti yang sesungguhnya. Kemudian yang ketiga, dengan masuk Islam menjadi seorang mu'alaf, insya Allah dosa-dosa yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bagaimana kalau kita yang masuk Kristen? Pertama, meninggalkan Nabi Muhammad, ya kan? Dikira menjadi pengikut Yesus, padahal tidak. Masuk Kristen bukan menjadi pengikut Yesus, tapi pengikut Paulus. Karena Kristen ini agama yang dibuat dinamakan oleh Paulus, bukan oleh Yesus. Kemudian yang ketiga, dikira bakal masuk surga karena Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Tidak. Kenapa? Menurut saya masuk neraka, dan bukan kata saya, kata Quran. Karena kalau orang Islam masuk Kristen, otomatis dia akan menuhankan Yesus. Menuhankan Yesus berbuat dosa syirik. Dosa syirik sesungguhnya dosa tidak akan diampuni oleh Allah. Quran mengatakan, laqad kafara allazina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Kafirlah orang-orang mengatakan bahwasanya Allah adalah salah satu dari yang Allah adalah Masih putra Maryam. Laqad kafara allazina qalu innallaha thalithu tsalasa. Kafirlah orang-orang mengatakan bahwasanya Allah salah satu dari tiga. Dan tempatnya di mana? Di neraka. Ini bukan kata saya, kata Quran ya. Kenapa? Karena masuk Kristen otomatis dia akan menuhankan Yesus. Karena Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Padahal Yesus Juru Selamat, betul. Tapi Yesus Juru Selamat hanya untuk Bani Israel saja. Boleh baca Kisah Rasul pasal 13 ayat 23. Lihat di Alkitab, Kisah Rasul pasal 13 ayat 23. Di sana tertulis, dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan seorang juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus.
Kalau begitu Yesus juru selamat tapi hanya untuk Bani Israel saja. Dan periodenya sudah lewat, sudah digantikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad. Bahkan yang mengatakan akan datang seorang Nabi setelah dia, Yesus sendiri yang mengatakan dalam Quran surat 61 ayat 6 kalau salah kita lihat. Ya kan? Nah, Isa sendiri mengatakan bahwa aku ini adalah rasul bagi kaum Bani Israel dan sepeninggalku akan datang seorang rasul sesudahku namanya Ahmad. Nah, jadi kita lihat sini. Jadi kalau kita perbandingannya ini rugi kita, ya kan? Lebih untung orang kita masuk Islam daripada kita masuk Kristen. Daripada kita murtad. Di Al-Quran mengatakan orang yang murtad sia-sia amalannya, tempatnya di mana? Kekal di neraka. Ini nanti bisa dibaca di 10 alasan ini. Ya, satu contoh babi, ya, babi haram. Ya, Alkitab cetakan lama, Alkitab cetakan baru, ya, sudah diganti babi hutan, ya, ini diganti babi hutan, ya, saya yakin di Alkitab beliau ini semua sudah diganti babi hutan, padahal Alkitab zaman dulu babi yang haram. Ini Bapak bisa lihat. Nah, jadi Injil ini saya terjemahkan ke dalam berbagai bahasa Jawa, bahasa Padang, bahasa apa saja, ya, Injil bahasa Jawa, babi haram. Nah, bisa dilihat. Masalah kita ada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sekali lagi sangat menarik. Sayang waktu kita sudah habis. Nah, barangkali Pak bisa minta waktu Pak penutup dari Pak Paul itu. Ya, gimana Pak? Ada kata penutup ya. Jadi yang terakhir, Al-Quran. Ya, setelah saya masuk Islam, saya bangga dengan keislaman saya. Saya telah menjadi pengikut Nabi Muhammad sekaligus pengikut Nabi Muhammad. Dan setelah saya masuk Islam, saya pelajari apa Alkitab, saya pelajari apa Quran. Ternyata satu-satunya kitab suci yang sangat-sangat memuliakan Nabi satu Yesus Yusuf Quran. Surat 3 Ali Imran 45. Di sana dikatakan Nabi Isa adalah salah seorang terkemuka dunia dan akhirat dan termasuk salah seorang yang dekat dengan Allah. Berarti Quran sangat memuliakan Nabi Isa. Bahkan di surat 19 ayat 19, sebelum Nabi Isa lahir, malaikat Jibril datang menemui Maria. Apa kata malaikat Jibril? Aku ini hanya seorang utusan Allah kepadamu, ada yang akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Berarti Quran mengatakan Nabi Isa adalah orang yang suci. Kemudian di surat 3 ayat 42, surat Al-Imran 42, di sana dikatakan apa? Bunda Maria, maknya Yesus diangkat menjadi wanita paling mulia sejagat raya pada masa itu. Ya kan? Jadi Quran sangat memuliakan Bunda Yesus bersama ibunya Bunda Maria. Bahkan Bunda Maria dianggap menjadi salah satu wanita paling mulia sejagat raya. Nah, kita bisa bayangkan betapa Quran sangat memuliakan Nabi Isa dan Bunda Maria. Kalau Quran itu saya katakan, kalau Quran itu buatan Muhammad, ngapain maknya Yesus yang dimuliakan menjadi wanita paling mulia sejagat raya? Maknya sendiri dong, Siti Aminah. Iya kan? Wahyu yang dia terima, itu pula yang dia sampaikan, tidak ditambah, tidak dikurang. Demikian. Terima kasih. Bapak dan Ibu, ada sesuatu sedikit lagi yang ingin sampaikan oleh Pak Pendeta. Kita beri waktu 1 menit saja karena waktu sudah habis. Terima kasih. Saya mau menjawab mengenai Bani Israel. Sebenarnya dalam Alkitab dikatakan umat Israel. Umat Israel adalah, kata Israel sendiri adalah, nama itu akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan melawan manusia. Artinya manusia sekarang adalah orang yang bergumul dengan Allah dan bergumul dengan dunia. Makanya umat Israel adalah umat yang bergumul dengan Allah dan umat yang bergumul dengan manusia. Bukan suku, bukan negara, tapi umat. Yang kedua, penutup sebagai penutup, saya tertarik dengan Bapak tadi surah 61 As-Saff ayat 63. Dan ingatlah ketika Isa Umar berkata, hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Tuhan dan membenarkan dan sebagainya yang namanya Ahmad. Silakan Bapak cari bukti. Jika ketemu, saya akan menjadi Muslim. Di mana Isa mengatakan bahwa menubuatkan Ahmad itu menjadi Nabi. Ada. Kita mohon terima kasih karena sesungguhnya aku mempunyai beberapa nama. Aku yang Muhammad, aku Al-Hasyir, aku Al-Basir, aku adalah Isa. Iya, Isa yang mengatakan Isa itu ayatnya hanya di Injil. Isa ayatnya ada di Injil, bukan di
Saya punya Injil, sudah saya bilang. Saya punya Alkitab terkomplit seluruh Indonesia. Saya punya Alkitab tidak ada nama Yesus, semua Isa. Ada? Baik, kapan dia usah bawa? Kembali ke sini. Debatnya slow ya, santai, tapi ya itu bikin tertawa karena memang ya inilah dia ya, orang-orang yang mengaku diurapi Roh Kudus, ya apa namanya itu, dibimbing Roh Kudus ya, dikaruniai Roh Kudus. Katanya setiap orang Kristen itu dikaruniai Roh Kudus, jadi mereka itu masing-masing dapat menafsirkan kitab mereka, walaupun ya menafsirkannya itu berbeda-beda ya. Jadi entah apa-apa lah orang-orang Kristen macam Rudianes ini terlalu kepedean menurut saya ini menjadi gurunya sama itu gurunya anak Batak yang sekarang sudah tenggelam yang pada akhirnya ketakutan ya. Nah itu nanti giliran Rudianes, karena memang Rudianes juga sama saja, dia cuma penghujat juga gitu ya. Jadi ya inilah, ini Rudianes nih, aduh kepedean gitu menurut saya itu, apa yang disampaikan yang ngarang ya, ngarang cerita, ngarang sendiri, tapi kepedean seolah-olah itu benar-benar nyata seperti apa yang dia sampaikan itu, dan dapat mewakili semua umat Kristen dalam setiap jawaban-jawabannya itu. Perasaan begitu, padahal tidak juga, orang Kristen juga banyak yang tidak setuju dengan apa yang disampaikan Rudianes nih. Jadi aduh, Roh Kudusnya tuh berebutnya nih itu ya, berebut ayat, berebut penafsiran ya kan, karena setiap orang Kristen tuh mengaku dikaruniai Roh Kudus sehingga bisa menafsirkan isi kitabnya, namun yaitu menafsirkannya berbeda-beda ya gitu. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيب